Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pretest PPG Guru SD yang saya hormati. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beberapa materi yang muncul di soal-soal pretest. Ini sesuai dengan FR yang hari ini diteskan, dan FR-FR itu merupakan sesuai dengan kisi-kisi yang kita bahas-bahas kemarin. Nah, banyak teman-teman di kolom komentar yang menyatakan bahwa 50% dari yang kita bahas di sini itu keluar. Bahkan banyak dari pembahasan kita di channel YouTube ini keluar di eh, pretest PPG tahun ini. Karena kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Nah, karena itu yang memudahkan kita untuk belajar. Kalau ada udah kisi-kisi, kita tinggal tembak-tembak saja kisi-kisi tersebut. Baik, kita langsung saja ke kisi-kisinya. Kita bedah dulu kisi-kisi yang pertama, yaitu indikator soalnya adalah disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Di yang kedua ini juga sama sebenarnya, cuman kenapa ditulis ulang saya tidak tahu. Oke, sekarang kita bedah saja. Ini kita nanti diminta untuk menentukan teori perkembangan yang sesuai dengan narasi yang telah diberikan di soal. Baik, kita lihat pembahasannya dulu. Ini perlu kita bahas teori perkembangan peserta didik, terutama di perkembangan kognitifnya. Nah, ini kita bahas tentang teori perkembangan kognitif yang diberikan oleh Piaget. Yang pertama tentang equilibrium merupakan mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Pergeseran ini terjadi saat anak-anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrium dalam mencoba memahami lingkungannya. Berikutnya ada akomodasi, konsep Piaget yang merujuk pada penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi itu sering kita dengar. Nah, adaptasi di sini kecenderungan bawaan manusia untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Ada dua macam adaptasi, yaitu ada asimilasi, yaitu merubah lingkungan agar sesuai dengan diri sendiri, dengan skema yang ada pada diri kita. Misalkan, kita makan sesuatu yang tidak bisa ditelan langsung, maka kita kunyah, baru ditelan. Nah, itu merupakan contoh dari mengasimilasi atau menyesuaikan, merubah lingkungan agar sesuai dengan diri kita. Nah, ada yang kedua yaitu akomodasi, yaitu merubah diri agar sesuai dengan lingkungan yang ada. Nah, bedanya akomodasi dengan asimilasi, kalau di akomodasi kita yang menyesuaikan diri atau kita yang merubah perilaku diri. Kalau asimilasi yaitu lingkungan yang kita ubah. Misalkan makanan tadi kita ubah dulu biar kita bisa makan, bisa telan gitu. Pada akomodasi ini terjadi penambahan skema baru. Skema lain tidak hilang. Tambahan skema-skema baru inilah menurut Piaget sebagai perkembangan kognisi. Baik, sekarang kita langsung ke soal yang pertama. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru melaksanakan pembelajaran dengan penerapan teori pembelajaran behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah, ini sebenarnya tidak masuk dalam yang kita pelajari tadi, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya nanti di kisi-kisi berikutnya yang kita bahas di video ini, tapi nggak apa-apa dah kita bahas sekarang ya. Nah, behaviorisme atau teori tingkah laku. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah, yang ditanyakan adalah bagaimana langkah pembelajaran dalam behaviorisme.
Apakah A. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif? Oke. Ataukah yang B. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara individu induktif dari contoh-contoh ke generasi? Yang C. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. Ataukah yang D. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Yang E. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Oke, behaviorisme itu adalah tingkah laku. Nah, bagaimana tingkah laku siswa yang kita berikan kesempatan di sini? Jadi jawaban yang benar itu yang C. Berikutnya, perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dunia. Oke, menginterpretasi itu bisa diartikan menafsirkan. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut. Jadi yang ditanyakan adalah proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Di sini yang ditanyakan pernyataan yang atas ini ya, semua pernyataan yang ada di sini. Nah, yang termasuk merupakan ini, kuncinya di sini menginterpretasi dunia, menafsirkan, termasuk itu masuk dalam skema yang mana? Apakah teori praoperasional, equilibrium, akomodasi, asimilasi, ataukah skemata? Yang benar adalah asimilasi, yaitu mengubah lingkungan agar sesuai dengan kita. Nah, kan di sini yang diinterpretasi adalah lingkungannya, agar lingkungan tersebut berubah dengan penyesuaian diri kita. Jadi lingkungan yang menyesuaikan diri kita. Berikutnya, kita akan membahas tentang teori belajar. Nah, di sini di indikator soal disajikan narasi PBM dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar, serta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Teori belajar apa yang sesuai dengan narasi yang telah disebutkan. Baik. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Oke, ada stimulus dan respon. Maka teori itu adalah apakah A. Rekonstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Jawaban yang benar adalah behavioristik, di mana stimulus diberikan dulu, baru nanti setelah ada stimulus atau pancingan maka ada respon. Respon dari sesuatu yang dipancing atau misalkan di sini peserta didik diberikan pertanyaan, diberikan suatu percobaan, maka nanti akan merespon. Itulah teori behavioristik, teori tingkah laku. Kena oke, kalau yang A itu nggak tahu teori apa itu rekonstruktivisme. Yang saya tahu itu ada konstruktivistik atau konstruktivisme. Kemudian kognitivisme yaitu teori tentang perkembangan otak atau pengetahuan. Kognitif terkait dengan pengetahuan. Kemudian humanistik adalah teori tentang memanusiakan manusia di dalam belajar. Konstruktivisme yaitu proses membangun pengetahuan. Oke, soal berikutnya, dalam sebuah proses pembelajaran di SD,
guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk bekerja secara mandiri dengan diskusi kelompok. Apakah humanistik, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, atau cybernetik? Jawaban benar adalah dekonstruktivisme, di mana nanti kalau siswa diberikan belajar mandiri dalam sebuah kelompok, maka dia akan membangun pengetahuannya secara mandiri. Agar nanti dia dapat mengetahui teori-teori yang dia pelajari. Soal berikutnya, guru kelas 2 SD memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Apakah teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike? Apakah siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Brousseau? Apakah teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa? Ataukah yang D, teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah ways of thinking dan diakhiri dengan ways of understanding? Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa dulu. Sesuai dengan soalnya. Berikutnya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi, verbal dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Kali ini merupakan tahapan dari, kita lihat di sini teori Brunner ya. Nah, dia menyatakan seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar. Kata kuncinya adalah gambar di sini. Kemudian visualisasi verbal. Visualisasi itu kan gambar artinya ya. Menggambarkan secara berbicara atau secara deskripsi. Itu visualisasi verbal. Nah, berarti kalau seseorang itu belajar melalui gambar-gambar, kemudian visualisasi verbal, maka itu termasuk dalam tahapan apa? Apakah iconic, intuitive, enactive, simbolik, atau konflik? Yang benar di sini adalah yang A, yaitu icon. Karena ada gambar, itu kata kuncinya. Iconic. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita ke soal berikutnya. Kita ke kisi-kisi berikutnya ya. Disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap serta dapat menganalisis nilai datanya. Nah, jadi di sini nanti kita akan diberikan sebuah tabel, bisa saja itu tabel data-data, kemudian diagramnya bisa diagram lingkaran, diagram batang, atau diagram garis, tetapi biasanya yang keluar itu adalah diagram lingkaran. Baik, kita bahas yang diagram lingkaran ini. Sebenarnya ini kita berkali-kali membahas soal yang ini ya, tapi ini agar kita selalu terbiasa mengerjakannya, maka kita perlu mengulang-ulangnya. Di sini berikut ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah panen yang dihasilkan oleh Desa Sukarukun pada tahun 2017 dengan total hasil panen mencapai 400 ton. Berapakah hasil panen semangka berdasarkan pada diagram? Yang ditanyakan adalah berapa hasil panen semangka. Sedangkan semangka di sini tidak tahu kita nih berapa persen dia panennya. Jadi
Yang pertama kita harus ketahui adalah berapa persen banyak hasil panen semangka. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis di sini S ini semangka, kemudian semangka itu kan bagian dari lingkaran ini. Nah, lingkaran ini kalau penuh itu adalah 100%, maka kita tulis di sini 100 dikurangi. Nah, dikurangi dengan mana? Dikurangi dengan bagian-bagian yang lain. Ada padi, kacang, jagung, kedelai, gandum. Kita bagi dengan atau kita kurangi dengan 5 hasil panen tersebut. Padi itu berapa persen? 25%. Kita jumlahkan 10 itu kacang, kemudian kita jumlahkan dengan 15, kita jumlahkan dengan 12, dan kita jumlahkan dengan 22. Baik, sekarang kita hitung S, 100 dikurangi. Berapa jumlah dari panen padi, kacang, jagung, kedelai, dan gandum ini? Kita jumlahkan ya, 25 tambah 10, 35. 35 tambah 15, 50. 50 tambah 12, 62. 62 tambah 22 adalah, mohon maaf ya, 84. Jadi di sini kita tulis 84. Sekarang 100 dikurangi 84 berapa? Yaitu 16. Jadi total atau banyak persenan panen semangka adalah 16%. Nah, apakah ada jawabannya di sini? Ternyata tidak ada. Yang dicari adalah tonannya. Oke, cara menentukan berapa ton karena di sini jumlah semuanya adalah 400 ton. Nah, berarti ini kan 400 ton ini sama dengan 100 ini ya. Maka sekarang kita hitung saja langsung yang 400 ton ini caranya bagaimana. Nah, semangka itu kan 16 bagian dari 100%. Maka 16 per 100 dikali jumlah panen seluruhnya yaitu 400. Berikutnya sekarang 400 kita bagi dengan 100 sama dengan 4. Berikutnya kita kalikan saja 16 kali 4 yaitu 64 ton. Jadi hasil panen semangka adalah 64 ton. Mudah ya? Mudah kalau kita terbiasa. Oke, kita akan ke soal berikutnya. Disajikan teks cerita peserta dapat menganalisis struktur atau unsur dan makna cerita yang disajikan tersebut. Oke, nanti kita di sini akan mencari makna cerita, kemudian menganalisis strukturnya. Struktur itu bisa ada tema, ada latar, dan lain-lain. Ada tokoh juga ya. Oke, struktur ini sebenarnya ini yang kita pelajari ya. Struktur puisi seperti ini unsur pembangunan puisi seperti majas, irama, kata konotasi, dan kata berlambang berfungsi sebagai unsur fisik puisi. Ya, ini unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu, ada juga unsur batin, yaitu unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Unsur batin puisi meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui puisi. Untuk mengetahui keseluruhan unsur batin puisi, pembaca harus mampu menerjemahkan kata-kata atau larik-larik puisi, kemudian menafsirkannya. Oke, kita berikutnya, kita akan memahami struktur atau unsur cerita. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsiknya adalah unsur yang berada di luar cerpen, meliputi norma yang berlaku di masyarakat untuk memenuhi hidupnya. Unsur ekstrinsik menjadi bagian penting bagi pengarang dalam membuat suatu cerita. Adapun komponen unsur ekstrinsik, cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu latar belakang masyarakat,
kemudian latar belakang penulis dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat atau yang ada pada penulisnya. Oke, kita akan bahas soal yang pertama. Makna tersurat dari kutipan cerita tersebut adalah, oke, kalau cara mengerjakan soal seperti ini Bapak Ibu ya, jika ada pernyataan panjang Bapak Ibu langsung saja ke pertanyaannya. Nggak usah dibaca ini dulu. Yang kita baca itu pertanyaannya dulu. Agar apa? Agar kita tahu nih apa sih yang diinginkan oleh pertanyaan atau soalnya. Begitu. Oke, kita baca karena yang diinginkan oleh soal adalah mana. Kita cari, kita baca semuanya. Dan saat ini memandang ke langit, ia melihat sesuatu yang sangat indah. Kupu-kupu dengan sayap warna-warni terbang di atas tupai itu. Kemudian menyapanya. Duh. Halo teman, masih ingatkah kau padaku? Tupai itu hanya terkagum-kagum dengan keindahan kupu-kupu. Siapa kau? Hai kupu-kupu cantik. Aku adalah ulat bulu jelek yang dulu di atas pohon ini bersamamu. Tupai terkejut. Bagaimana mungkin? Aku memiliki masa yang disebut metamorfosis, dan setelah itu aku akan berubah menjadi kupu-kupu. Setiap ulat bulu akan berubah seperti aku. Tupai terheran-heran, kemudian menyesal telah mengejek ulat bulu. Kemudian Tupai meminta maaf akan kesalahannya dulu, dan ia tidak lagi suka mengejek orang lain. Nah, jadi makna yang kita ambil dari cerita tersebut adalah, apakah A. Mintalah maaf kalau melakukan kesalahan. B. Jangan suka mengejek segala ciptaan Tuhan. C. Bertemanlah tanpa membeda-bedakan. D. Kagumilah segala keindahan makhluk Tuhan. Yang ditanyakan adalah makna tersurat. Jadi makna yang ada di dalam cerita ini, yaitu tentang meminta maaf. Nih, ya tersurat yang ditanyakan bukan tersirat. Tapi kalau tersiratnya, ya semuanya ini benar. Ini benar. Mana yang benar ini benar. Kalau tersirat ini benar. Kalau tersirat ini benar. Tetapi yang ditanyakan adalah makna tersuratnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Mintalah maaf kalau melakukan kesalahan. Oke, tadi di situ ada kesalahan teknis ya. Oke, soal berikutnya, makna tersurat kutipan cerita tersebut adalah lagi-lagi yang ditanyakan adalah makna tersurat. Mungkin bosan akibat terlalu lama bersatu dalam kedamaian. Warga rimba Nusa tiba-tiba terbelah menjadi 3 kelompok. Satu di pihak harimau, satunya di pihak ular belang, dan satunya lagi mengaku netral pencinta kedamaian. Gara-garanya sepele, tetapi sengaja dibesar-besarkan untuk memicu konflik perselisihan. Pada satu dari 6 pohon bambu keramat rimba Nusa, terdapat 2 lubang yang dianggap menodai kemulusannya. Oke, makna yang tersurat dari cerita tersebut adalah apakah yang A. Masalah sepele yang dibesar-besarkan mengakibatkan warga rimba Nusa terbelah menjadi 3 kelompok? Iya, sangat betul ya. Yang A betul karena sudah jelas di sini. Yang B tidak ada isu yang disebarluaskan ataukah yang C? Warga rimba Nusa tidak ingin kedamaian? Tidak ya. Apakah yang D perselisihan antara kelompok yang terjadi di rimba Nusa karena warganya bosan dengan cinta damai? Bukan juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, soal berikutnya makna tersurat dalam fabel tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan makna tersurat lagi. Mana yang tersurat? Ketika hari sudah sore, Kancil melihat kera sedang asik makan pisang di atas pohon. Nikmat betul kelihatannya. Kancil ingin sekali menikmati pisang itu, akan tetapi bagaimana caranya mengambil pisang itu? Memanjat pohon ia tidak bisa. Meminta pada kera pasti ia tidak memberi. Kera itu kan pelit. Kancil mencari akal, Kancil pun menemukan akal. Ia melempari kera dengan batu-batu kecil. Mula-mula kera tidak peduli. Kancil tidak berputus asa. Kancil terus melempari kera. Ia berusaha agar kera marah. Lama-kelamaan kera menjadi kesal dan marah. Ia balik melempari kancil. Mula-mula kera melempari dengan kulit pisang. Setelah kulit pisang habis, kera melempari kancil dengan buah pisang. Kancil pura-pura kesakitan. Kera semakin bersemangat melempari hingga semua pisang dilempari ke arah kancil.
Kera merasa puas, kemudian meninggalkan pohon itu. Akal kancil berhasil. Setelah kera pergi, kancil mulai mengumpulkan pisang yang berserakan. Dimakannya pisang-pisang itu dengan santai. Enak sekali. Oke, kita jawab. Jawaban yang benar yang mana? Apakah A, kera yang baik? Salah. Kera itu kan pelit, jadi nggak baik. Jelas salah. B, kancil dimusuhi kera karena ulah jahilnya. Oke, kita simpan dulu. Dengan akalnya, kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dulu. Oke, kita simpan. Dengan kecerdikannya, kancil berhasil membuat kera untuk melemparinya dengan pisang. Kita simpan. Tetapi, kalau kita lihat, kecenderungan jawaban yang benar adalah dengan akalnya, kancil akhirnya dapat menikmati pisang tanpa harus memanjat terlebih dahulu. Nah, itu adalah makna tersuratnya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya. Tema paragraf di atas adalah sore yang cerah, Nirma dan adiknya bermain. Mereka bermain dengan rukun, Nirma selalu menjaga dengan baik adiknya apalagi saat ibunya pergi. Nirma tidak pernah nakal terhadap adiknya. Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis. Jadi temanya apa? Kasih sayang antar teman? Salah, bukan. Nirma itu bukan berteman dengan adiknya ya. Persahabatan yang erat juga bukan. Hubungan kekeluargaan bukan juga. Kasih sayang seseorang, kakak. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, pertanyaan berikutnya, latar cerita dari dongeng tersebut adalah di sebuah desa. Di sebuah desa ini merupakan latar. Jadi sudah ketemu nih jawabannya. Yaitu di mana? Di desa. Oke, jawabannya benar adalah yang A. Oke, berikutnya. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Amanat. Oke, pesan yang dapat diambil. Sesuatu hikmah yang bisa diambil adalah setiap hari Senin cakra upacara pagi itu dia tampak kebingungan. Dia mondar-mandir di dalam rumah mencari sesuatu. Dia ternyata mencari topi. Hari Senin kemarin dia menaruhnya di kursi tamu, akan tetapi topi itu sudah tidak ada. Oke, berarti amanat yang bisa kita ambil itu merupakan jangan sampai kita menaruh topi di bukan tempatnya ya. Apakah jawaban A? Segera membeli yang baru? Ini salah, ini bukan amanat. Apakah B? Bangun lebih pagi agar tidak terlambat mengikuti upacara? Salah. Menyuruh ibu menyiapkan segala keperluan sekolah? Salah. Kita tidak boleh sembarang meletakkan barang-barang iya. Tadi kan si siapa namanya Cakra itu menempatkan topinya di ruang tamu atau di tempat yang sembarangan. Jawaban yang benar adalah yang D. Baik Bapak, itu saja yang kita pelajari di video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.